E-commerce mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia selama pandemi. Dari 68 juta pengguna di tahun 2019, maka pengguna e-commerce Indonesia pada tahun 2023 mencapai 196,47 juta jiwa. Hampir 200 juta jiwa dari 68 juta sebelumnya. Saya buletin 70 ke 200 juta, 130 juta nambahnya loh. Ya, itu dalam waktu 4 tahun. Statista Market Insight memprediksi bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai 244,67 juta orang pada tahun 2027. Ini berarti kalau kita lihat pemilih di tahun 2024 itu ada 200 juta jiwa, anak-anak SMP nantinya sudah SD dan SMP sudah menjadi pengguna juga itu dan belanja sendiri. E-commerce dengan pengguna terbanyak, ya, pengunjung terbanyak di Indonesia adalah Shopee, lalu Tokopedia, Lazada, dan Blibli, di mana Tokopedia dan Shopee menguasai lebih dari 70% pasar e-commerce. Jadi kalau UMKM cukup punya toko di 2 tempat, Tokopedia dan Shopee aja, dia sudah punya kemampuan menjangkau konsumen baru dari seluruh wilayah Indonesia sebanyak 70%. Artinya, kalau 70% dari 200 juta, hanya dengan jualan di 2 marketplace itu, Anda bisa dapat pembeli 140 juta jiwa. Banyak ya, 140 juta orang loh, hanya dengan buka toko di Tokopedia dan di Shopee. Nah, pasti ada yang bertanya dong, bagaimana dengan P terakhir dari 7P, yaitu physical evidence atau bukti fisik. Ya, sekarang UMKM sudah pada pintar-pintar lah. Ya, mereka sudah pakai desain yang bagus, kemasan yang oke. Namun karena kita belajar bicara pasar online, ya, digital, ya, yang dibutuhkan cuma tampilan yang ada di marketplace aja, dan itu nggak perlu itu aneh-aneh. Jadi nggak perlu toko, nggak perlu packing yang hebat, standar-standar aja, dan itu sudah cukup. Maka physical evidence untuk UMKM yang produknya bahkan cuma dropship atau reseller atau ngambil jual lagi, itu nggak perlu heboh-heboh, bukan jadi satu hal yang utama. Physical evidence butuh biaya besar, dan itu umumnya dipakai oleh mereka yang bermodal tinggi atau menengah atas. Menengah bawah physical evidence-nya, kecuali yang buka toko offline, itu nggak begitu. Menarik ya, bisa hemat banyak Anda. Baik, sekarang kita masuk ke digital marketing dan tren pemasaran Indonesia. Untuk itu kita tunggu di video selanjutnya. Ciao. Hai, ketemu lagi. Kita bahas tentang digital marketing dan tren pemasaran Indonesia ya, bersama saya Ibu. Oke, kita bahas konten marketing. Ya, konten marketing adalah marketing menggunakan konten. Ya, kita mengenal storytelling. Ya, storytelling membantu UMKM membangun hubungan dengan pelanggan. Contoh produk skincare lokal ya, Avoskin yang rutin berbagi konten edukasi tentang perawatan kulit di Instagram. Penjualan bisa naik gitu. Pada tahun 2022, Avoskin mencatat peningkatan penjualan sebesar 25% berkat konten edukasi yang menarik perhatian konsumen. UMKM makanan di Jakarta misalnya mengalami peningkatan pesanan sebesar 20% setelah menggunakan TikTok untuk promosi produk. Gede loh itu, gede banget. Ya, lihat. Anda tahu konten marketing ya? Jadi di Facebook setiap minggu harus ada 2 konten naik. Kalau di Instagram 2 hari sekali harus ada konten baru. Ya, kalau di Twitter 1-2 postingan per hari karena Twitter lebih cepat. Kalau di TikTok 2 hari sekali 1 konten, paling lama 3 hari sekali harus ada 1 konten. Karena melihat konten kita, mereka jadi datang ke tempat kita, melihat terus. Dan algoritmanya akan lalu memfeeding kepada para orang yang subscribe. Ya, kalau di YouTube seminggu sekali atau seminggu 2 kali harus ada 1 konten. Ya, influencer terkenal tiap hari dia taruh kontennya. Ya, nah ini dengan adanya konten yang Anda jaga dan upload, modalnya cukup HP kok. Dengan HP, ya, dengan menggunakan HP, Anda bisa bikin konten, upload, edit pakai CapCut, edit pakai yang sudah ada, nggak ribet. Ya, Canva juga bisa bantu Anda.
sangat menggunakan. Terkait influencer marketing, data pada 2023 menunjukkan bahwa penggunaan micro influencer oleh UMKM menghasilkan interaksi lebih tinggi dengan 78% konsumen merasa lebih dekat dengan brand yang menggunakan influencer lokal. Apa sih micro influencer? Ya, beda dengan influencer tingkat nasional yang berjuta-juta orang. Micro influencer mungkin cuma punya 20.000, ya 10.000, maksimal 100.000 subscriber. Tentu saja kita harus pintar-pintar ya, karena ada juga subscriber yang bohong-bohongan. Nah, kita lihat kontennya. Kalau kontennya rutin dan banyak, lalu banyak yang ngasih komen, kita tahu ini bukan bohongan, bukan rekayasa. Nah, menggunakan ini, asumsikan aja begini. Yang nonton 20.000 di influencer A, lalu influencer B, influencer C. Pasangnya 100.000, 100.000, 100.000. Total dapat 50.000 target market, di mana mungkin ada duplikasi. Tapi 50.000 ternyata 1% atau 500 orang belanja ke kita, itu sudah gede, teman-teman. Biaya keluar 300.000. Oke? Lalu ada 500 orang belanja, satu orang kita untung 10.000. Kali 500.000, kali 500 orang. 10.000 kali 500 orang 5 juta, modal 300.000 dapat 5 juta, balik modal. Influencer fase awal yang berkontribusi mempromosikan e-commerce di Indonesia adalah Ahmad Zaki, Chelsea Islan, Rizky Febian, Via Valen, Prilly Latukonsina, Ralin Syah, Marsha Timothy, Putri Hasanah Karunia, dan Pevita Pierce. Awalnya mereka juga sedikit subscribernya, lalu sekarang jadi besar. Nah, kita bisa mempelajari blog-blog orang yang saya sebut tadi, lalu aktivitas mereka terdahulu itu bakal berguna sekali. Kita ikutin aja, ya. Sehingga kalau Anda ingin berkarya sebagai influencer bagi UMKM atau bagi usaha Anda sendiri, Anda sudah punya panduan. Ikutin aja, lihat dari postingan mereka yang awal-awal. Oh, gini loh caranya. Tentu saja sesuaikan profil Anda, bisnis Anda dengan 10 influencer yang saya sebut tadi. Oke?